Baiklah teman-teman, untuk belajar Microsoft Excel, kita harus mengenal dulu bagian-bagian utama pada aplikasi pengolah angka Microsoft Excel ini. Jadi biar tidak lama-lama, kita buka mulai dari awal. Jadi kita buka di Microsoft Office ya. Jadi kita cari di situ Microsoft Excel. Jadi ini 2010, kebetulan punya AC 2010. Jadi teman-teman nanti klik itu, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian ini adalah tampilan awal pada saat kita sudah membuka aplikasi Microsoft Office Excel itu. Nah, setelah berhasil membuka seperti ini, kita akan mendapatkan tampilan aplikasi yang lebih semacam seperti ini ya. Jadi di sini kita akan mengenalkan beberapa toolbar ya yang ada pada Microsoft Excel. Yang pertama yang kita harus ketahui adalah tombol yang paling atas ini. Jadi kumpulan tombol paling atas ini adalah disebut dengan toolbar. Nah, ini biasanya isinya adalah menu umum yang sering kita gunakan. Jadi ini menu-menu yang ada di sini bisa kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita. Contoh misalkan kita mau menghilangkan kotak dialog shift ini, jadi kita tinggal hilangkan. Kalau kita mau menggantinya dengan yang lain, kita tinggal centang, begitu seterusnya. Kemudian yang kedua adalah tombol ribbon. Tombol ribbon ini berisi tombol-tombol perintah pada Microsoft Excel yang dikelompokkan dalam bentuk tab berdasarkan fungsi-fungsinya. Jadi di sini ribbon di sini memiliki fungsi yang berbeda. Misalkan pada tombol home ini, di sini ada fungsi yang banyak ya. Jadi ada untuk clipboard, ada untuk font, untuk alignment, untuk number, untuk style, untuk cell, untuk editing. Itu semuanya fungsinya berbeda-beda. Kemudian yang insert juga begitu. Jadi ada banyak tombol perintah di bawah insert ini. Kemudian di page layout juga begitu, pada formula juga begitu, data juga begitu, preview, view dan semacamnya. Jadi ini disebut dengan tombol ribbon. Kemudian yang ketiga adalah formula bar. Formula bar ini biasanya menunjukkan alamat sel yang aktif beserta isinya. Contoh misalkan ya, kalau kita ngetik angka di sini, di bawah sini, maka ini akan diperlihatkan bahwa yang aktif di sini adalah kolom E, kemudian baris ke-7 ya sini. Ini juga menunjukkan nanti adanya fungsi-fungsi di situ. Jadi fungsi yang kita gunakan di sini, misalkan ya, kita menggunakan di kolom ini, kita menggunakan fungsi average misalkan ya. Ini fungsi average misalkan, maka ini akan muncul di sini ya, depan sini. Jadi fungsinya muncul seperti itu ya teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah ada yang namanya worksheet area ya. Jadi ini adalah worksheet area ya. Jadi worksheet area di sini sering juga disebut dengan workspace ya. Ini isinya adalah kumpulan sel yang diidentifikasi berdasarkan kolom serta baris di sini. Jadi kolom A, kolom B, kolom C dan seterusnya. Ini baris 1, 2, 3 dan seterusnya di situ. Jadi nanti kita akan bisa menyusun data berdasarkan kebutuhan kita di sini. Kemudian yang selanjutnya adalah status bar ya. Status bar di sini adalah menunjukkan informasi status program Excel yang sedang berjalan. Begitu ya teman-teman. Kembali lagi ke atas, kita akan bahas tentang isi dari ribbon yang ada di atas ini. Oke teman-teman. Jadi tadi saya sudah jelaskan bahwa di ribbon ini ada beberapa tab menu ya. Di antaranya adalah tab home ya. Jadi ini berisi banyak sekali grup menu di situ ya. Jadi dalam tab ini ada beberapa grup menu yang masing-masing punya fungsi yang berbeda ya, dan biasanya dipisahkan oleh garis vertikal. Jadi kalau Anda perhatikan di sini ada garis tipis. Ini adalah garis pemisah tiap grup di sini gitu ya. Jadi tiap grup yang ada di sini, dan Anda nanti bisa lihat di bawahnya ini keterangannya. Ini untuk
ini adalah grup keyboard, ini adalah grup font, ini grup alignment, ini grup number, ini grup styles, dan semacamnya. Jadi teman-teman sekalian, setiap tab di sini, tab ribbon di sini, ini punya fungsi yang berbeda. Ya. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, bahwa fungsi ini nanti akan berguna sekali. Oleh karena itu perlu kita pelajari seperti itu. Jadi contoh di home ini ada fungsi, misalkan ada fungsi cut. Fungsi cut ini jika kita misalkan mau mendelete sesuatu atau data gitu ya, atau di copy ke tempat yang lain, maka tinggal kita pindahkan kopinya. Kemudian ada format painter. Format painter ini jika kita mau mengcopy gitu ya, juga ya. Kemudian di sini juga ada format font ya, ukuran font, kemudian warna dari font ya, itu juga ada di sini. Kemudian di alignment ini adalah nanti fungsi gimana nanti caranya untuk menyatukan ya, mergernya menyatukan tiap sel ini ya, seperti itu teman-teman. Kemudian general ini nanti bisa untuk number. Jadi nanti kalau misalkan kita mau mengurangi angka atau mengubah mata uang, kemudian menjadikan persentase, kemudian mengurangi 0 di belakang koma, semacamnya gitu ya. Jadi perlu kita pelajari itu. Kemudian yang di insert ini nanti kalau kita misalkan mau memasukkan gambar dan semuanya, ilustrasi, kemudian nanti akan mengubah cat. Ini contohnya, misalkan data saya ini mau dirubah menjadi cat ya, tinggal seperti ini. Jadi gitu teman-teman ya. Ya, itu contoh saja. Kemudian yang page layouts ini nanti kalau kita misalkan mau merubah orientasi atau ukuran margin kertas, kemudian ukuran kertas, kemudian mengubah dari portrait menjadi landscape, di sini bisa digunakan fungsi page layout saat ini. Kemudian formula ini biasanya butuh pembelajaran yang lebih dalam lagi karena nanti akan ada logika-logika dan semacamnya ya. Kemudian data juga begitu. Itu isinya adalah mensortir ya. Jadi misalkan kita nanti akan mensortir angka, contohnya ini ya. Contohnya di data sebelumnya ini, misalkan kita mau mensortir nama-nama ini berdasarkan abjad misalkan ya. Nah, ini bisa kita laksanakan dengan sortir ini gitu ya. Kemudian kalau filter ini biasanya untuk memfilter. Jadi misalkan ya, ini filter untuk hanya laki-laki misalkan, ya, hanya L, maka nanti yang keluar hanya L saja, begitu teman-teman ya. Kemudian selanjutnya yang perlu diketahui oleh teman-teman semua, bahwa di dalam kotak-kotak ini, di dalam grup ini ada yang disebut dengan dialog box launcher ya. Jadi teman-teman kalau misalkan di sini membutuhkan pengaturan tambahan, bisa diklik di sini ya. Bisa diklik, ini contohnya juga bisa diklik ya. Bentar. Jadi ya, ini juga begitu ya, bisa diklik. Jadi kalau misalkan ada beberapa pengaturan yang membutuhkan pengaturan lebih lanjut, ini nanti bisa digunakan dialog box launcher ini. Nah, namun biasanya ini dialog box launcher ini secara default ini tidak ditampilkan, gitu ya teman-teman. Kemudian ada lagi yang disebut dengan contextual tabs ya. Jadi tab yang akan muncul ketika objek yang kita inginkan itu
tampilkan. Misalkan begini, seperti tadi ya, kita akan menampilkan sebuah jadi seperti ini ya, kita tampilkan sebuah grafik gitu ya. Maka sebelumnya kan tidak ada ini, tidak ada desain, layout, dan format ini. Jadi toolbar ini gak ada sebelumnya. Tapi setelah ada ini, ada chart ini, menu-menu ini keluar gitu ya. Makanya ini disebut dengan contextual tab gitu ya. Saya itu untuk pengenalan awal dari bagian utama pada aplikasi pengolah angka di Microsoft Excel ini. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Dan kalau informasi ini dirasa bermanfaat, tolong di like, share ke teman-teman yang lain supaya mendapatkan ilmu saya dengan yang kita pelajari bersama. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.